sebelum kita mulai pembelajaran, agar kegiatan hari ini lancar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas Ilham Zanuba dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, hari ini adakah yang tidak masuk kelas 10 IPS 2? Ada? Siapa yang nggak masuk? Oh, Rendika. Kenapa aku nggak masuk, Rendika? Oh iya, mudah-mudahan besok Rendika bisa masuk ya, sehingga bisa berkumpul dengan kita semua. Baiklah, buahi presensi dulu hari ini. Keisha, J. Langgeng Yohan, Maksira, Muhammad Asrof, Muhammad Ilham Zanuba, Naja Kamila, Novia Putri, Nur Hidayah, Ovalda. Ya. Alhamdulillah, berarti hanya Rendika saja yang nggak masuk ya. Ya. Nah, anak-anakku, kalian harus tetap semangat belajarnya ya, agar nantinya kamu itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kamu bisa menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Jadinya nanti agar negara ini itu maju di tangan kalian ya. Itu ya, harus semangat belajar ya. Ya. Nah, anak-anakku, di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat? Teks anekdot. Apa teks anekdot itu? Cerita singkat yang lucu dan mengandung kritika. Nah, bab 3 tentang anekdot itu sudah selesai. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi lain. Ada yang sudah tahu materi kita hari ini apa? Teks hikayat. Lebih tepatnya adalah membandingkan teks hikayat dengan teks cerpen. Ya. Wahyu akan menayangkan. Nah, ini KD kita dan indikator pembelajaran kita hari ini adalah KD 3.8, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dalam cerita rakyat, khususnya hikayat dan cerpen. Kemudian KD 4.8 yaitu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat itu ke dalam bentuk cerpen. Jadi di KD 4.8 itu nanti kalian mengubah hikayat menjadi sebuah cerpen. Gitu ya. Tetapi hari ini kita akan mempelajari KD 3.8 saja. Dengan indikatornya apa? 3.8.1, yaitu membandingkan penggunaan bahasanya. Ya, bahasa itu, penggunaan bahasanya kalian bandingkan dengan antara cerpen dengan hikayat. Itu nanti terjadi perbedaan apa enggak? Seperti ini. Dan di KD dan di indikator 3.8.2, yaitu membandingkan nilai-nilainya dalam hikayat dan cerpen. Paham ya untuk KD yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak? Kemudian tujuan pembelajarannya adalah ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik ya, dengan metode discovery learning. Peserta didik itu siapa ya? Kalian dapat membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat, kemudian membandingkan nilai-nilainya, nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen dengan rasa ingin tahu, responsif, tanggung jawab, dan juga percaya diri. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran inti, apa aja di antara kalian yang sudah mengetahui hikayat? Apa itu hikayat?
dia genrenya itu adalah prosa. Ada lagi yang lainnya? Mungkin yang mau tahu hikayat itu apa? Selain jawabannya dari Farah tadi tentang hikayat adalah prosa lama, yang lainnya apa? Bersifat anonim. Gus itu berarti sudah ke ciri-cirinya bersifat anonim. Anonim itu apa? Nah, tidak diketahui secara jelas siapa penulis. Bagus, berarti kalian kan sudah agak sedikit mengetahui tentang hikayat itu apa ya. Kemudian kalau cerpen, cerpen ini lebih familiar tentunya ya. Kalau hikayat itu prosa lama, sedangkan kalau cerpen itu prosa baru, masuk ke periodisasi prosa baru. Ya. Nah, sebelum kalian membandingkan antara keduanya, hikayat dengan cerpen, Bu Ayu ingin menayangkan kepada kalian contoh hikayat. Nah, coba ini kalian amati hikayat Bayan Budiman. Coba kalian amati hikayat Bayan Budiman sebentar ya. Nah, itu ya hikayat Bayan Budiman. Nah, setelah mengamati hikayat yang berjudul hikayat Bayan Budiman itu tadi, kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan tentang hikayat tersebut? Ya, nah? Ciri hikayat yang terdapat dalam hikayat Bayan Budiman, ciri kebahasaan. Kalau kalian amati, kebahasanya kayak gimana penggunaan bahasanya? Menggunakan bahasa Melayu, ya bahasa Melayu kuno, ya sehingga itu lebih sulit dipahami. Ya, coba kalau kita bandingkan dengan cerpen. Nah, di sini Bu Ayu sudah menyediakan tabel, ya. Nah, jadi Bu Ayu sudah menyediakan tabel. Di situ ada kutipan hikayat Bayan Budiman yang kalian amati tadi dan kutipan cerpen yang berjudul Menjemput Maut. Nah, coba kalian amati sebentar dan kalian bandingkan perbedaan dalam dua karya sastra tersebut. Nah, sudah ketemu kira-kira perbedaannya? Apa kira-kira yang membedakan antara keduanya? Bahasanya, penggunaan bahasanya. Bahasanya kenapa kalau di hikayat menggunakan bahasa Melayu? Nah, contohnya ini ya. Bahasa Melayunya adalah ada kata hatta. Hatta itu kalau dalam kehidupan saat ini kan kalian tidak menemukan kata tersebut. Diksi tersebut kan tidak pernah digunakan dalam bahasa di era sekarang. Tetapi dalam hikayat itu masih digunakan. Hatta itu artinya apa? Setelah. Nah, ini ada termasuk konjungsi waktu. Setelah itu atau selanjutnya. Itu hatta. Nah, kalau di dalam penggunaan gaya bahasa dalam cerpen, dia sudah menggunakan bahasa yang sehari-hari yang seperti era saat ini. Misalkan untuk konjungsi waktunya adalah ini selanjutnya. Jadi sangat berbeda ya kalau hikayat ini menggunakan konjungsi waktu hatta dan kalau cerpen menggunakan konjungsi waktu selanjutnya. Selain itu adalah perbedaannya apa lagi? Kalau di sini kalian lihat untuk keterangan waktu. Nah, ini yang di blok kuning itu keterangan waktu adalah pada suatu hari. Itu di hikayat itu menunjukkan bahwasannya dalam hikayat itu waktunya lampau, ya. Kalau ini ketika, jadi berbeda di situ. Jadi lebih menonjolnya memang dari penggunaan bahasa. Bisa dipahami anak-anak? Nah, kemudian
mengisahkan kehidupan istana. Ya. Jadi hikayat itu secara umum dapat disimpulkan sebagai sastra lama yang mengisahkan kehidupan istana. Jadi ciri-cirinya itu istana sentris. Yang pertama istana sentris, ya. Ini Bu Ayu juga sudah menyediakan slide-nya, PowerPoint-nya. Nah ini ciri-cirinya. Coba kalian amati. Yang pertama anonim. Anonim itu adalah apa tadi? Tidak diketahui nama pengarangnya. Yang kedua istana sentris, ya, berpusat pada kehidupan istana atau kerajaan, ya. Kemudian bersifat statis. Statis itu apa? Tetap, betul. Tetapnya itu dalam bidang apa? Penggunaan bahasa. Bahasanya tetap, tokoh-tokohnya juga tetap. Jadi hikayat itu menggunakan tokoh-tokoh penghuni kerajaan. Jadi kerajaan dan rakyat-rakyatnya seperti itu. Jadi tetap. Kalau cerpen kan lebih dinamis, berkembang. Kemudian bersifat komunal. Komunal itu apa? Milik bersama. Bagus. Jadi komunal itu milik bersama, dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat karena memang tidak diketahui nama pengarangnya. Kemudian ciri yang berikutnya bersifat tradisional. Apa itu bersifat tradisional? Masih menjunjung tinggi kebudayaan, ya. Makanya itu tokoh-tokohnya juga masih tradisional sekali, raja, pangeran, putri. Kalau sekarang kan enggak, kalau cerpen itu lebih tokoh-tokohnya ke masyarakat sekarang, ya, pemerintah, pelajar, kalian itu bisa digunakan sebagai tokoh dalam cerpen. Tapi kalau tokoh dalam hikayat ya enggak bisa, gitu ya. Kemudian yang berikutnya bersifat didaktis. Didaktis itu apa? Menceritakan kisah universal manusia. Mendidik. Bersifat didaktis itu mendidik, mengandung unsur pendidikan, ya. Menceritakan kisah universal manusia, maksudnya gimana? Kisah manusia pada umumnya. Ya, mengisahkan manusia pada umumnya. Bagus. Kemudian terdapat kemustahilan. Khayal. Nah, kalau kita kaitkan dengan hikayat sebelumnya tadi yang Bu Ayu tayangkan, kemustahilannya ada di mana? Ini, yang hikayat Bayan Budiman ini, kalian menemukan ada kemustahilan di situ? Yaitu pada saat peristiwa apa? Nah, bisa bicara pada burung. Ya, manusia kok berpamitan pada burung itu kan mustahil. Khayal. Ya, nah berarti ini terbukti bahwa hikayat itu memang cirinya adalah mengandung kemustahilan. Paham ya? Kemudian ciri yang berikutnya yang terakhir adalah menceritakan kesaktian tokoh. Nah, biasanya memang menceritakan kesaktian para tokoh, misalkan pangeran memiliki ajian apa, gitu. Ya, itu adalah menceritakan kesaktian tokoh. Jelas kira-kira anak-anak? Jelas ya? Kemudian dalam hikayat dan cerpen itu disusun oleh dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua adalah eksplisit. Nah, ini Bu Ayu tayangkan slide-nya ya. Bentar. Nah, unsur ekstrinsik sekarang yang kita bicarakan. Unsur ekstrinsik itu apa toh? Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam
tidak ekstrinsik. Jadi antara cerpen dan hikayat itu dibangun oleh nilai-nilai yang sama. Yang pertama, nilai religi itu apa? Yang berkaitan dengan keagamaan. Bagus. Kemudian nilai moral yang berhubungan dengan akhlak. Betul. Kalau nilai sosial yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Ya, itu. Misalkan kalau dalam hikayat Bayan Budiman tadi ada interaksi sosial. Coba saya bukakan lagi. Nah, kalau di sini ada interaksi sosial, yaitu siapa? Istrinya Ojan Maimun dengan bersosial dengan burung-burungnya itu berpamitan. Itu berarti ada nilai sosialnya walaupun itu mustahil. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah nilai budaya yang berkaitan dengan adat. Kemudian nilai estetika itu yang berhubungan dengan keindahan dan juga nilai edukasi. Nilai edukasi itu berarti nilai yang mendidik. Nah, kalau dalam hikayat Bayan Budiman, nilai edukasinya itu apa? Apa nilai edukasinya? Seorang istri ya harusnya patuh terhadap suaminya. Ya, seorang istri harusnya patuh terhadap suaminya. Pada saat suaminya itu pergi mencari nafkah, sang istri harus tetap di rumah. Seperti itu. Itu nilai edukasinya. Jadi tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suami. Kan itu ya. Makanya tadi disuruh untuk bermufakat. Bermufakat itu berapa? Bermusyawarah atau paling tidak pamitan dengan hewan peliharaannya itu. Ya, karena pada zaman lampau itu hewan itu bisa berbicara dengan manusia. Kan kepercayaannya seperti itu. Kalau sekarang ya sudah nggak mungkin, mustahil. Ya, jelas ya Nana ya. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan tentang 3 aspek dalam hikayat dan cerpen yang baru saja kita pelajari, dari definisinya, kemudian dari ciri-cirinya, dan dari nilai-nilainya atau unsur ekstrinsik. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Sudah paham? Sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, Bu Wahyu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Nanti kelompok kalian akan mendapatkan cerpen dan hikayat. Setelah itu nanti kalian bandingkan. Coba berhitung dulu ya, 1 sampai 3. Silakan dari kamu Nak. 2. Ya, sudah. Nah, sekarang kalian ke kelompoknya masing-masing. Yang tadi mengucapkan 1 berarti kelompok 1 ke daerah timur, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 boleh di barat atau di sini. Silakan. Silakan, ayo, Bu Feng.
diskusikan hikayat dan cerpen yang kalian dapatkan. Silakan Bu Ayu kasih waktu 20 menit. Nanti kalau sudah siap, angkat tangan ya kelompoknya, terus langsung presentasi ke depan. Ada kesulitan apa enggak? Belum. Untuk kelompok 3 gimana? Ada kesulitan kelompok 3? Ada kesulitan? Identifikasi bahasa penggunaan yang menurut Anda menarik. Tentang Bahasa yang menarik. penggunaan bahasa yang menarik. Nah, jadi kalau penggunaan bahasa yang menarik itu seperti apa identifikasinya? Misalkan dalam hikayat, itu kan bahasanya menggunakan bahasa Melayu. Itu menurut kalian itu menarik apa enggak? Menarik, iya. Karena kenapa alasannya? Karena bisa mempelajari bahasa Melayu. Karena bisa mempelajari bahasa Melayu. Nah, itu kan ya itu bisa kamu masukkan ke kategori kemenarikan bahasanya. Bagus, ya lanjutkan. Ya, paham ya? Ini sudah siap presentasi atau belum? Jadi ini nanti teksnya dibacakan ya, teks cerpennya dibacakan. Terus teks hikayatnya juga dibacakan. Terus baru diskusi kalian, hasil diskusinya kalian ya. Akan dilanjutkan. Anak-anak sudah siap presentasi kalian? Sudah selesai ya? Nah, kelompoknya siapa dulu yang mau presentasi? Silakan kelompoknya Puspa. Ya, semuanya maju. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Puspa. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang cerpen, hikayat, serta bahasa yang menarik pada hikayat. Nama saya Ramian Prabowo. Saya Puspa Ratu Indonesia. Saya Hidayat. Kami akan mengidentifikasikan teks hikayat dan teks cerpen. Teks cerpen, judul lukisan kutukan. Asri dan Sarah sedang melihat-lihat gambar lukisan untuk membeli. Lalu mereka melihat ada foto lukisan gambar wanita cantik berambut panjang dan bergaul putih. Asri dan Sarah menjadi tertarik dengan lukisan itu. Mereka berdua mengambil lukisan itu dan langsung pergi ke kasir. Pak, berapa harga foto lukisan ini? Tanya Asri. 50.000 nak, jawab penjaga kasir. Ya, tempat toko ini memang terjamin murah. Teks hikayat, Sang Blackbird dan Putri Salju. Di suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Damas terdapat sebuah peraturan di mana putri kerajaan harus menikah dengan saudara laki-lakinya, sehingga hanya keturunan rajalah yang bisa berkuasa dan mengatur semua pemerintahan. Identifikasikan nilai-nilai moral, religi, dan sosial yang terdapat pada teks hikayat tersebut. Nilai-nilai moralnya, jangan memaksa kehendak orang lain dengan cara yang salah. Nilai sosial, jangan mementingkan kehidupan sendiri. Nomor 2, identifikasikan nilai-nilai moral, religi, dan sosial yang terdapat pada teks cerpen tersebut. Nilai moral, tidaklah mempercaya dengan hal-hal
nilai sosial, mau membantu makhluk lain tapi guna menilai tradisi terkait dengan belajar namun tidak untuk diyakini lain dengan jangan menjadi lukisan yang mempunyai manusia karena Allah pun melarangnya. Ya, identifikasikan penggunaan bahasa menurut Anda menarik yang terdapat pada teks tersebut. Pada teks tersebut menggunakan bahasa Melayu yang membuat kita mengetahui bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada masa lampau. Silakan kembali ke tempat kelompok 1 beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kelompok berikutnya, silakan. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Para. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Para. Biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Muhammad Ilham Zanuba. Saya Muhammad Abdul Zainal Rafiq. Saya Jepara Nalana. Saya Maksira Ihsani Maulida. Saya Tia Sanulia Saya. Teks cerpen lukisan tutukan asli dan syarat dan lihat-lihat gambar lukisan membeli. Lalu mereka melihat ada foto lukisan gambar wanita cantik berambut panjang dan bergaun putih. Asli dan Sarah menjadi tertarik dengan lukisan itu. Mereka berdua mengambil lukisan itu dan menuntun di tempat itu. Pak, berapa harga foto lukisannya? Hanya 50.000. Jawab menjadi ya, tempat ini memang terjamin angka Asli langsung membayar dan mereka berdua langsung pulang. Sampainya di rumah Asli dan lukisan ini mau dipasang di mana? Tanya Sarah. Di ruang tamu saja dengan Asli dan mereka berdua langsung memasang lukisan itu di ruang tamu. Kemudian yang Teks hikayat Samudra Payah dan Putri Salju. Di suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Jamet terdapat sebuah peraturan di mana putri kerajaan harus menikah dengan saudara saudaranya, sehingga hanya keturunan rajalah yang bisa berkuasa dan mengatur semua pemerintahan. Pertanyaannya, identifikasikan penggunaan bahasa yang menurut Anda menarik yang terdapat pada teks cerpen tersebut. Terdapat bahasa yang menarik karena menggunakan bahasa modern dan bahasa Indonesia. 2. Bandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dengan yang terkandung dalam hikayat dengan tepat. Tidak tergantung pada cerpen. Janganlah kita memiliki lukisan yang berbentuk menyerupai manusia, karena Allah sudah melarangnya. Serta tetap selalu beribadah saat di rumah kerja, agar kita dapat terlindungi dari hal-hal yang negatif. Sedangkan yang terkandung dalam hikayat adalah pentingnya memiliki orang-orang yang dapat dipercaya dan diberi amanat. Jangan mudah memberikan kepercayaan kepada seseorang. Nomor 3. Bandingkan penggunaan bahasa yang dalam cerpen dengan yang terkandung dalam hikayat dengan tepat. Cerpen menggunakan bahasa sehari-hari seperti kehidupan sekarang, sedangkan hikayat menggunakan bahasa yang sulit dipahami karena menggunakan bahasa Melayu. Ada yang ditanyakan? silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan Mayu. Di teks hikayat kan menggunakan bahasa Melayu. Apakah di teks cerpen juga menggunakan bahasa Melayu? Ya. Silakan dijawab. 3. Karena di cerpen menggunakan prosa baru, jadi cerpen menggunakan bahasa yang idealis. Sedangkan teks hikayat menggunakan prosa lama yang menggunakan bahasa Melayu atau lisan. Ya. Sudah. Sudah jelas ya Wahyu ya? Silakan ditutup presentasi kalian. Yang dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kira-kira apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini? Dapat membandingkan tes hikayat dengan tes cerpen melalui bahasa dan juga nilai-nilainya. Ya, jadi Mak Riza ya bisa membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan dalam hikayat. Nah, itu yang didapatkan hari ini. Ternyata dalam hikayat dan dalam cerpen itu penggunaan bahasanya berbeda. Kalau di hikayat itu menggunakan bahasa Melayu, kalau dalam cerpen menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Yang tentu saja kalau bahasa Melayu itu lebih sulit dipahami. Ya, kalau dalam bahasa cerpen itu lebih mudah dipahami. Kemudian, kenapa kita perlu mempelajari teks hikayat? Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa, toh anak-anak? Untuk perbendaharaan bahasa yang banyak, yaitu tidak hanya belajar bahasa Indonesia saja, tapi kita juga mempelajari bahasa Melayu yang terdapat pada teks hikayat. Ya, bagus sekali. Novia ya. Nah, jadi agar perbendaharaan bahasa kita itu menjadi banyak, pengetahuan kita tentang bahasa itu menjadi lebih banyak. Gak hanya mengetahui bahasa Indonesia sehari-hari saja, tapi kita juga mengetahui bahasa Melayu yang digunakan dalam teks hikayat. Ya. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak. Sudah jelas? Nah, sebelum itu Bu Wahyu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Ya. Ini soal pilihan ganda 20 soal ya. Nanti kamu jawab. Nah, dari soal evaluasi ini nanti Bu Wahyu bisa mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Langsung ke belakang ya. Nah, silakan itu diperhatikan soalnya 20 soal, boleh kasih waktu 20 menit ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai ya, anak-anak. Silakan Ilham dan hasil pekerjaannya. Yang sebelah sana juga. Kalian tadi sudah mempelajari teks hikayat dan cerpen. Dari sini kalian sudah paham ya tentang teks hikayat dan cerpen, cara membagikannya seperti apa. Nah, untuk pembelajaran pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari KD 4.8, yaitu mengubah hikayat menjadi cerpen. Ya, jadi mengkonversikan. Nanti kalian akan mengkonversikan hikayat itu juga dalam bentuk cerpen. Apakah bisa? Bisa ya. Nah, itu nanti dipelajari terlebih dahulu ya di rumah, agar nanti kegiatan berikutnya kita di minggu depan itu kalian sudah siap ya. Tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar di masa pandemi ya. Kalian harus tetap mengeksplor pengetahuan kalian agar kalian tidak menjadi siswa yang tertinggal ya. Harus selalu belajar. Nah, baiklah anak-anak, pelajaran kita telah selesai ya. Baru akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi putera